Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas PHS dan juga kesembuhan holistik ya. Hari ini yang udah kesekian kalinya keempat Bapak ya. Mengenai serial ya lebih ke serial pernikahan ya. Dan karena itu karena udah yang keempat ya, langsung saya serahkan aja ke Bu Sinta. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Jarot. Ini saya mau jelasin dulu bahwa sahabat semua sebelum kita memulai sesi perdana ini yaitu menyadari luka dasar dan panggilan untuk pulang, izinkan saya menjelaskan dulu apa itu The Garden of Life. Jadi ini adalah kegelisahan saya, nggak tahu nih, Pak Jarot masih ada nggak? Jadi ini adalah kegelisahan saya dengan para pasien-pasien di ruang praktek gitu kan bahwa terlalu banyak masalah yang kita alami hari ini sehingga kita perlu membangun fondasi itu satu persatu sehingga kemudian dalam malam-malam hening saya bersama Tuhan gitu kan saya terpanggil untuk sering ada sebuah nama yang hadir yaitu The Garden of Light. Jadi apa itu Garden of Light? Itu adalah simbol dari sebuah ruang batin, sahabat, di mana setiap cahaya, setiap jiwa itu diajak untuk kembali menemukan cahaya yang pernah padam di dalam dirinya. Jadi dari pengalaman dengan pasien ini sebenarnya di ujung dari semua masalah kita, baik itu masalah fisik, masalah mental, masalah spiritual, masalah finansial dalam hidup ini, itu kenapa? Karena kita belum kembali pada kesadaran diri kita hari ini, yaitu bahwa kita sejatinya adalah bagian dari roh Tuhan, percikan dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini hebat gitu loh sahabat. Tapi bukan justru kita menyadari kehebatan kita, bukan kita untuk sombong. Tapi di titik yang sama kita pun menyadari dan mengakui bahwa kehebatan kita itu adalah karena Allah yang sedang hadir di dalam diri kita. Nah, masalah kita hari ini kenapa? Karena kita sedang lupa sama Allah itu sendiri yang hadir di dalam diri kita. Jadi mungkin bisa apa namanya Pak Jarod bisa menambahkan gitu dari sisi Alkitabiahnya gitu kan bahwa Tuhan tuh hadir, kerajaan Allah tuh hadir dalam diri kita. Kenapa kok kita hari ini menjadi gelap dan sebagainya kayak gitu? Itu adalah karena kita lupa tadi. Nah, The Garden of Light itu adalah program yang saya gagas selama 1 tahun ini, sahabat, untuk menyadarkan kembali para jiwa untuk segera pulang ke hadirat Tuhan itu sendiri. Kenapa? Garden. Garden itu adalah ibarat taman, melambangkan ruang yang hidup, tumbuh, dan terpelihara. Sedangkan light di sini adalah cahaya. Itu ibarat adalah cahaya kesadaran, cinta dan kehadiran Tuhan di dalam diri. Ini yang sering kita lupakan hari ini, sahabat. Maka Garden of Light itu adalah sebuah taman kesadaran yang dibangun di dalam hati setiap orang. Tempat di mana luka itu disembuhkan, jiwa itu dipeluk, dan cahaya kembali dipancarkan ke dunia. Jadi tujuan dari program ini adalah membantu jiwa-jiwa yang tersesat, sahabat, terluka, kelelahan secara batin, untuk kembali menemukan arah hidupnya. Kemudian tujuan lain adalah menyembuhkan lapisan tubuh, pikiran, emosi, dan energi spiritual secara bertahap. Kemudian menumbuhkan kembali hubungan yang sehat dengan diri sendiri, pasangan, anak, orang tua, dan Tuhan. Menyadarkan bahwa hidup ini bukan sekedar bertahan, tapi dipenuhi oleh makna, cinta, dan kelimpahan. Mempersiapkan jiwa kita untuk hidup sadar sehingga suatu saat nanti kita siap pulang dengan damai. Dan kelas ini selama 50 minggu, 1 tahun, dan itu gratis, sahabat. Jadi
Jangan apa namanya? Jangan khawatir, kelas ini benar-benar murni gratis. Saya cuma minta sahabat, ayo ajak orang-orang di sekitar Anda tadi dari Kendal hadir Bu nanti 6 orang kayak gitu kan habis bola katanya kayak gitu. It's okay. Ajak supaya kita tidak sadar sendiri tapi lingkungan kita juga sadar. Saya sudah buat kurikulumnya. Silakan sahabat nanti minta. Saya harap semua ada di grup holistik gitu kan. Jadi Anda bisa tahu kapan Zoom-Zoomnya itu karena waktunya tidak selalu di hari Selasa kah, Rabu kah, Kamis kah, Jumat kah. Jadi supaya Anda tetap mendapat update dari kapan ininya, waktu Zoom-nya silakan hadir silakan eh, masuk ke grup holistik. Silakan nanti Bu Ati akan nge-share tentang holistik tentang grup ini gitu, linknya silakan. Oke. Ya. Nah, jadi itu tujuan program ini. Apa saja sih yang akan kita bicarakan selama setahun? Oke, ini kelas bimbingan yang benar-benar luar biasa karena saya pun terbimbing untuk membuat kurikulum ini bukan dari kepala saya, sahabat, tapi benar-benar tuntunan dari Tuhan bahwa saya diperintahkan untuk membimbing kelas ini. Semoga saya dikasih izin untuk bicara dan memberi bimbingan kepada sahabat semua. Program ini akan berlangsung selama 50 minggu dan dibagi menjadi 5 fase utama. Yang pertama adalah fase penyembuhan. Fase penyembuhan, penyembuhan diri. Itu minggu ke 1 sampai 10. Di situ kita akan mengenali luka dasar, kemudian trauma-trauma jiwa, menyambung kembali tubuh dan rasa, memaafkan diri dan orang tua, memulihkan kepercayaan pada hidup dan Tuhan, mengolah emosi cinta yang sehat. Ini minggu ke 11 sampai ke 20. Di sini adalah relasi dengan pasangan, anak, dan orang tua. Jadi seringkali kan kita bermasalah ya dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita masuk seksualitas suci yang suci dan penuh kesadaran. Cinta yang hadir bukan sekedar menuntut. Kemudian komunikasi soul to soul dari jiwa ke jiwa. Kemudian menyembuhkan luka, relasi dan relasi karmis. Jadi kenapa kita hadir di sini pasti ada relasi karma di sini. Nah, kemudian masuk fase ketiga itu adalah energi dan vitalitas jiwa. Ini minggu ke 21 sampai 30. Juga ya kita mulai belajar tentang mengenali dan menjaga energi prana di dalam tubuh, menjernihkan ruang fisik dan energi rumah, makanan, tidur dan nafas sebagai sumber daya jiwa, energi seksual sebagai kekuatan spiritual, detoks energi dari trauma masa lalu dan energi gelap. Kemudian masuk fase keempat, kita bicara tentang uang, kelimpahan, dan misi jiwa. Itu minggu ke 31 sampai 40. Kita di situ akan belajar bagaimana menyembuhkan trauma finansial dan rasa tidak layak, menyadari bahwa uang adalah energi yang bisa disucikan, misi jiwa sebagai jalan rezeki, bekerja dari cinta bukan dari luka, dan kelimpahan sebagai suatu kondisi batin bukan hanya materi. Dan yang fase kelima adalah pulang ke Tuhan. Minggu ke 41 sampai ke 50, yaitu mempersiapkan hidup dengan kesadaran akan kematian, membuka ruang-ruang spiritual di dalam diri, mendoakan leluhur dan berdamai dengan siklus kehidupan, hidup sebagai doa bukan sekedar rutinitas, dan siap pulang dengan damai saat saatnya tiba. Jadi setiap pertemuan ini akan meliputi pengajaran 40 menit dari hati ke hati, kemudian meditasi penyembuhan 20 sampai 30 menit,
tugas refleksi atau afirmasi harian. Kemudian ada jurnal pribadi untuk menemukan taman di dalam diri dan tanya jawab gitu kan. Jadi durasi sekitar 1,5 sampai 2 jam seperti itu gitu kan. Karena kadang mungkin akan pakai linknya Pak Jarot, kadang akan pakai link saya kayak gitu. Jadi kita membangun taman ini bersama-sama sahabat. Nanti mungkin ada momen-momen saya akan undang Pak Wisnu, undang Pak sebagai self love coach awareness. Mungkin akan ada Pak Jarot juga yang bicara gitu. Mungkin ada sahabat-sahabat lain yang bicara. Tapi saya sudah buat kurikulumnya seperti itu sampai 50 minggu gitu. Semoga ini menjadi upaya atau tabungan saya bagi semesta bahwa ada jiwa-jiwa yang disentuh ya alhamdulillahnya setiap kali saya mengadakan Zoom kayak gitu banyak chat masuk ke dalam japri saya gitu dan menyatakan bahwa mereka begitu tercerahkan dengan sesi Zoom-Zoom ini bisa sampai menangis, bisa sadar kembali, hubungan mereka dipulihkan, anak yang tadinya nggak mau bicara sekarang mau bicara, suami yang tadinya cuek sekarang mulai mau menoleh, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu dan saya cukup bahagia mendengar itu semua, sahabat. Jadi, saya berharap ini sahabat manfaatkan baik-baik bahwa walaupun ini program gratis, tolong jangan disepelekan karena saya pun juga membimbing kelas ini bukan asal-asalan, bukan apa karena gratis terus asal-asalan tidak. Saya menyetop ruang praktek saya itu paling tidak 3 jam 6 jam gitu untuk menyiapkan materi buat sahabat semua. Jadi semoga ini menjadi tabungan amal saya. Saya minta doa saja. Ini kalaupun nanti ada Bu, saya mau nyumbang, jangan ke saya. Saya sudah cukup berlimpah sahabat, ya bukan untuk sombong ya. Saya merasa diri saya sudah cukup berlimpah. Silakan kalau Anda mau menyumbang, silakan menyumbang untuk Rumah Samasta. Rumah Samasta itu adalah rumah kita semua. Di sana kami juga banyak membantu jiwa-jiwa yang berobat, sakit, tapi tidak mampu membayar. Itu kami berikan ini gitu kan. Kayak tadi juga ada yang japri, suaminya udah meninggal, ternyata dia masih punya hutang sama saya, obat gitu ya. Saya terus terang kalau ada orang yang minta gitu kan, saya pasti akan kirim. Dia bisa bayar atau tidak bisa bayar itu urusan nanti. Buat saya orang itu butuh, kami akan kirim. Itu saya pernah dan bukan pernah ya, sering gitu kan. Kadang-kadang di dalam ini ada konflik gitu. Dia guru TK, ada kan suara yang begitu ngomong, dia bisa bayar nggak obat sekian-sekian, tapi apa istrinya atau suaminya atau ibunya tuh lagi megap-megap gitu kan, butuh dibantu gitu kan. Sehingga seringkali kalau sudah gitu biasanya saya kasih obat-obat yang lebih paten gitu dan itu tentu bukan harga yang murah gitu kan ketika mengirim itu ada di bagian diri yang menahan gitu kan jangan itu guru TK nanti nggak bisa bayar gimana tapi selalu alhamdulillahnya puji Tuhannya saya selalu sisi baik dalam diri saya yang selalu menang gitu jadi saya udah nggak peduli mau itu obat berapapun itu saya kirim dia belum bayar pun nanti ya Bu, tunggu saya gajian. Nanti ya Bu, tunggu saya jual tanah. Nanti ya Bu, saya tetap kirim. Itu urusan saya adalah berbuat baik. Urusan membayar adalah urusanmu dengan diri kamu sendiri dan Tuhan. Tadi pagi contoh ada ini pasien eh, apa ternyata dia belum membayar gitu. Bu, saya tuh masih punya utang sama Ibu sekian sekian sekian. Boleh nggak saya bayar sekian? Saya selalu bilang mau nggak silahkan. Saya nggak akan pernah bilang tidak gitu kan. Jadi hal seperti itu yang kami selalu hadapi di rumah Samasta, sahabat. Jadi kalau mau nyumbang itu bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang memang membutuhkan di sana kayak gitu. Dan ketika Anda berbuat baik, sebenarnya bukan untuk orang itu, sahabat, tapi sebenarnya Anda sedang berbuat baik pada diri Anda sendiri. Itu yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Oke, sama seperti ini, saya pun juga ketika memberikan ruang ini, itu saya menyetop ini saya gitu kan, menyetop sama Bu Ati, saya mau Zoom nanti malam. Saya minta waktu 2 jam, 4 jam untuk buat materi, plus ini. Saya tidak dibayar apapun gitu kan, tapi saya ikhlas karena apa? Buat saya kebahagiaan Anda itu lebih berharga ketika hubungan-hubungan dipulihkan, Anda bisa senyum lagi, Anda bisa menangis di dalam ruang-ruang hening saya sebelum Anda berbahagia, saya yang berbahagia dulu gitu. Anda mau laporan apa tidak,
buat saya nggak masalah, tapi saya merasa bahwa inilah tabungan kebaikan yang bisa saya berikan bagi semesta karena saya sudah cukup bahagia dan cukup berlimpah sehingga rasanya sangat terlalu sayang untuk tidak saya bagikan bagi orang banyak gitu loh sahabat. Apakah saya juga orang yang sehat-sehat saja dulunya? Enggak. Saya dulunya anak yang sakit-sakitan, bahkan sampai saya lulus psikolog, saya masih sakit, saya masih tulang belakang saya masih bengkok, saya tidak bisa berjalan. Saya punya kolesterol 400, penjepitan saraf yang luar biasa, mau berjalan aja susah. Apakah saya juga orang baik-baik saja seperti ini adanya? Tidak. Saya banyak lobang-lobang carut-marut dalam hidup saya dulu. Yang ditipu, yang hubungan kandas, yang banyaklah hidup saya seperti itu. Dan saya pernah dalam posisi saya benar-benar terpuruk yang rasanya saya pengen bunuh diri, rasanya saya pengen sembunyi. Kalau bisa ada lubang yang bisa saya gali untuk diri saya pengen sembunyi sahabat. Karena saya sebagai psikolog itu saya ketika melakukan kesalahan atau kegagalan yang dinilai orang sebagai kegagalan dalam hidup, saya pasti akan dihakimi lebih berat daripada orang normal lainnya. Masa psikolog kayak gitu? Masa kayak gitu kan? Seperti itu. Jadi ada fase-fase juga saya tidak berani mengangkat muka saya. Saya tidak berani bertemu orang, bahkan saya berpikir enak kali ya bunuh diri gitu kan. Habis semua masalah dalam hidup ini gitu kan. Saya pernah juga dalam posisi itu sahabat sehingga dan saya baru tersadarkan terbangkit ketika seorang guru mengatakan pada saya bahwa Mbak Sinta, ayo bangkit. Mbak Sinta punya banyak talenta. Mbak Sinta punya banyak kebaikan di dalam diri Mbak Sinta. Ayo bagikan. Kadang-kadang orang tidak butuh belajar dari orang-orang sukses, tapi kadang-kadang perlu belajar juga dari kegagalan-kegagalan hidup seseorang. Tidak peduli berapapun engkau gagal, tapi seberapa kuat engkau mampu bangkit lagi. Disitulah seperti ada suntikan semangat untuk saya akhirnya bangkit lagi dan berbuat banyak lagi gitu pada semesta gitu. Dulu saya udah tiarap gitu kan, nggak berani ketemu orang kayak gitu. Terus banyak hal lah yang saya alami dalam hidup yang buat saya seperti itu gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya rumah semesta, rumah kita semua, rumah semesta buat kita semua gitu kan. Ini yang harus kita bangun dan kita rawat bersama gitu. Pak Jarod mengerti banget. Beliau tuh selalu hadir buat saya. Beliau itu adalah seorang guardian angel gitu yang selalu hadir pada saat kami masa-masa susah membangun rumah semesta itu seperti hati saya dan Pak Jarod itu terkoneksi gitu. Bu Sinta, saya kalau ini misalkan saya bantu ya dalam dana, saya bantu ya, saya jualin ini saya apa namanya lukisan-lukisan saya ini itu benar-benar saya tuh sampai menangis gitu kalau dapet chat dari Pak Jarot itu bahwa beliau tuh benar-benar hadir pada saat apa namanya saya benar-benar keringan banget di situ pada saat membangun rumah masa itu beliau selalu hadir gitu kan jadi saya nggak akan bisa lupa jasa beliau gitu terima kasih Pak Jarot. Nah, itu dan Pak Jarot pun juga kenapa tertarik untuk membantu saya karena dia pun dulu punya sekolah yang dia danai gratis tuh sampai 33 sekolah, tapi dalam konteks Kristen. Sehingga dalam satu titik dia perjumpaan dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang menggedor di dalam dirinya. Jangan-jangan saya berbuat baik ini bukan berbuat baik, karena yang saya bantu adalah orang-orang di dalam keyakinan yang sama. Jangan-jangan saya hanya sedang memuaskan ego saya. Saya pengen bantu orang-orang yang di luar agama saya. Dan disitulah kami dipertemukan luar biasa sehingga kolaborasi ini terus berjalan sampai hari ini. Beliau juga mentor di Rumah Kesembuhan Holistik itu di mentor di camp kesembuhan holistik camp Trisi dan beliau membuktikan bahwa berapapun orang yang hadir mau dua orang dan itu pernah gitu kami pernah camp itu cuma dua orang gitu kan dia tetap hadir dan tidak mengurangi semangatnya padahal itu dari Jakarta ke ini gitu kan ke Ciater bukan sesuatu yang mudah saya dari Ciater ke sini aja tadi ngisi bensin PP itu paling Maeto udah harus nyediain dana 1 jutaan gitu kan belum capeknya nyetir 3 jam dari Jakarta ke rumahnya ke Ciater tapi Pak Jarot benar-benar hadir dengan jiwanya bukan hanya karena uang, bukan hanya karena kepentingan bisnis gitu, sahabat. Itu, itu yang saya rasakan
Kenapa kami dipertemukan? Saya yakin itu ada gerak Allah di situ. Apakah suara saya putus-putus? Apakah suara saya putus-putus? Tolong dijawab, Pak Rahmat. Jelas kok, jelas. Jelas. Oke, gitu. Tadi saya dia bilang putus-putus gitu. Jadi di situ kita benar-benar bahwa kita kerja bukan untuk uang, tapi kita membuktikan bahwa kita kerja untuk melayani Tuhan di dalam diri sahabat semua, kayak gitu. Nanti mungkin saya perlu Pak Jarod ini untuk bicara sedikit tentang keberadaan Tuhan secara Kristen, secara Alkitabiah itu bagaimana, gitu kan. Nah, jadi Garden of Light ini, sahabat, bukan sekedar kelas. Program ini bukan sekedar kelas, tapi sebuah perjalanan pulang. Pulang kemana? Pulang ke diri yang utuh. Pulang ke Tuhan yang tidak pernah pergi. Pulang ke kehidupan yang ingin dijalani dengan sadar. Semoga upaya ini menjadi secercah cahaya, the Garden of Light, buat banyak orang. Jadi silahkan sahabat, silahkan kita akan ada seminggu sekali. Saya harap semua bisa masuk di grup holistik gitu. Jadi ada tidak ada Pak Jarod gitu kan, Anda tetap mendapatkan info kapan kelas Zoom-nya kayak gitu. Karena ini adalah kelas kesadaran. Semoga membawa secercah cahaya buat kita semua. Oke, mungkin Pak Jarod bisa menambahkan sedikit ayat-ayat di dalam Alkitab tentang keberadaan Tuhan, Pak Jarod. Bentar Pulang ya. itu apa? Pulang itu apa? Kayak gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Sini banyak yang Kristen juga. Ya, mungkin saya sebut-sebut aja ya, karena ini saya barusan pindah ruangan. Eh, Kalau di Alkitab tuh Tuhan misalnya pernah berkata ya, Tuhan Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya orang tidak perlu ke Yerusalem, ke gunung, perlu ke Samaria untuk menyembah, tapi orang itu perlu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Roh itu maha hadir, termasuk di Mars, di Venus, di antariksa yang nggak ada oksigen pun Tuhan hadir. Tapi tentu juga Tuhan hadir yang pasti ya di sekitar kita ya, di udara ini, bahkan di dalam kita. Makanya kalau di Alkitab juga ada bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, maka juga ada ayat yang sering sebenarnya Bu Sinta itu seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya kalau bagi orang Kristen itu ayat itu bagi saya. Contohnya, Tuhan tuh berkata begini, apa yang kamu lakukan terhadap seorang yang hina ini atau kepada seorang anak kecil, kamu melakukannya untuk aku. Jadi karena di dalam kita ada roh Tuhan, lalu kalau kita melayani seorang orang yang hina, dalam ayat itu sebenarnya yang disinggung itu mengenai mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di dalam penjara, gitu ya, memeluk anak kecil, memberi makan kepada orang lapar, itu sama dengan melayani Tuhan. Maka kalau Bu Sinta kan sering bicara, saya melayani Tuhan yang ada di dalam Bapak Ibu gitu ya. Nah itu sebenarnya di Kristen ada ayatnya tuh. Itu ayatnya sebenarnya ayat mengenai akhir zaman ya, ayat mengenai penghakiman. Jadi nanti waktu kita meninggal, kita akan dihakimi. Nah, sebenarnya penghakimannya itu bukan surga neraka ya, tapi diberi upah gitu. Nah, terus ada orang yang berkata begini, Tuhan aku sudah khotbah, sudah mengusir setan, sudah mengadakan mujizat. Terus Tuhan malah bilang, aku tuh nggak kenal kamu gitu loh. Kok bisa ya? Orang sudah khotbah, sudah mengadakan mujizat, sudah berdoa, itu kan sebuah kegiatan-kegiatan istilahnya tuh ya pendeta kelas wahid gitu ya. Sudah bisa bikin mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tuh nggak kenal kamu gitu. Nah, itu kan peringatan bagi orang-orang yang aktif di kegiatan agama, tapi sebenarnya itu yaitu untuk egonya sendiri, ketenarannya sendiri, bahkan ada, mohon maaf nih kalau saya nyebut pendeta gitu ya, pendeta tapi pasang tarif, bener loh ya. Atau kalau di Islam ya pasti ada juga ya ustadz yang pasang tarif gitu ya, banyak yang menyebut dirinya rohaniawan, tapi kalau kita mau undang itu dan tarifnya nggak kira-kira loh. Itu bener nggak kira-kira itu ya kayak sampai ratusan juta gitu ya. Terus itu pun nanti hotelnya minta bintang 5 gitu, JW Marriott. Itu bukan cuma bintang 5 loh. Itu roomnya aja tuh yang semalam kayak 25 juta, yang pelurunya kacanya anti peluru gitu. Tapi kita tuh mikir gitu loh.
dia ngajari soal Tuhan menyertai, tapi kalau hidupnya kayak ketakutan sampai sampai minta kamar yang anti peluru. Nah, itu sudah jadi kayak entertain business ya. Nah, makanya tidak heran kalau di akhir zaman atau dalam pengadilan nanti Tuhan tuh bisa berkata, aku tuh nggak kenal kamu karena ternyata tidak sedang melayani Tuhan, melayani program, melayani nama terkenal, ambis sendiri. Lalu sebaliknya, ada orang di penghakiman nanti itu yang di Alkitab katakan tertunduk gitu ya, kayak malu, kayak nggak ngapa-ngapain. Tuhan malah menyamperin dalam ayat itu ya. Mari kamu bersama aku dalam kerajaan sorga gitu loh. Sebab waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku sakit, engkau melawat aku. Lalu orang-orang yang itu bertanya, Tuhan, kapan saya memberi pakaian sama Tuhan? Kapan saya merawat Tuhan? Lalu Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang hina, yang miskin, yang sakit, itu kamu melakukannya untuk aku gitu. Jadi memang sebenarnya karena di dalam orang-orang itu ada roh Tuhan, tapi waktu kita maka kita melayani orang lain, tapi di kesadaran kita itu melayani Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itulah makanya ketika sebuah kegiatan itu dianggap sebagai sebuah pelayanan ya, ya kita akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Nah, jauh dari ya memang camp itu berbayar ya kan, memang kalau gratis semuanya terus itu beli makanannya dari mana gitu ya, telurnya aja tuh nggak sebarang telur loh ya, kalau ikut campnya telurnya telur telur selenium ya, karena kalau selenium itu kan penting banget untuk sistem imun. Selenium itu akan memicu liver itu mengeluarkan glutathione peroksidase, sama sama hampir serupa dengan tembaga. Kenapa lada hitam ketemu kunyit itu bisa membuat detox? Karena lada hitam itu mengandung tembaga. Dan tembaga itu juga memicu diproduksinya glutathione transferase. Kalau selenium, glutathione superoksidase gitu ya. Nah itu uh, Bu Sinta itu sampai telurnya itu di camp itu telur yang istimewa loh, bukan telur yang biasa aja yang murah gitu, enggak loh, telur selenium loh gitu. Jadi kita melihat, saya juga melihat Bu Sinta kesungguhannya di dalam melayani orang-orang sakit. Nah itu karena didasari konsep yang sama. Bu Sinta Muslim, saya Kristen, tapi ternyata ada nilai-nilai di mana kita melayani orang lain itu melayani Tuhan. Ya, itu karena Pak, ya itulah ketika orang nilainya sama itu ya tentu imannya tetap berbeda ya. Agama saya sama Bu Sinta berbeda. Kita bukan, saya sering mengatakan saya bukan universalism ya, saya toleransi itu ya. Toleransi itu agama saya berbeda dengan agama Bapak Ibu, tapi saya menghormati agamanya Bapak Ibu dan kita nggak bawa-bawa agama di dalam pelayanan karena Tuhan itu maunya kita melayani semua orang. Nah, kenapa? Karena kita punya keyakinan kita melayani manusia dengan keyakinan kita melayani Tuhan. Karena di dalam pribadi manusia ada roh Tuhan di dalamnya gitu. Itu Bu Sinta dari saya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Jadi itu sahabat ya, jadi kami itu dipertemukan adalah saya yakin orang-orang yang satu frekuensi pasti akan bertemu dan dipertemukan oleh Tuhan kayak gitu sama seperti sahabat-sahabat kenapa hadir di ruangan ini saya yakin di jam yang sama pasti banyak program-program lain yang mungkin lebih menarik hati buat sahabat semua kenapa kok tertarik ke ikut Zoom seperti ini kan pasti ada kebutuhan dan ada frekuensi yang bertemu gitu bahwa saya siap memberikan sesuatu maka yang lain juga mungkin sedang membutuhkan apa yang ingin saya berikan itu gitu kan jadi ini kita bertemu di sini saya lanjutkan ya jadi kita di Garden of Light ini benar-benar kita tempat pulang kita ngebangun diri kita gitu loh sahabat dari tahap demi tahap makanya kenapa sampai 1 tahun gitu karena supaya ya seperti sebuah sekolah itu ada kurikulumnya nggak hanya apa namanya nggak hanya simultan aja kayak kembang api gitu saya sebelum buat kurikulum tuh terus terang bingung gitu kalau besok ditanya mau Pak Jarod besok mau jadwal ini temanya apa gitu kan sibuk mikir gitu kan lama-lama terus akhirnya ya udahlah saya buat aja 1 tahun sekalian sehingga itu tahapannya tuh jelas gitu oh ini 10 minggu ranah ini 10 minggu ranah ini 10 minggu ranah ini bahkan sampai finansial sampai seksualitas kita sentuh gitu kan
Memang ada program-program yang berbayar, jelas. Kami semua, saya juga punya staff di sana yang harus hidup. Saya juga punya 8 anak yang harus saya hidupi, gitu kan. Tapi saya adil, gitu kan. Ada kelas yang benar-benar berbayar, itu buat yang benar-benar mau intensif, mau private. Ada kelasnya sendiri, gitu, yang mau konsultasi kah, private, mau hipnoterapi kah, mau camp kah. Itu camp itu kelihatannya aja mahal, sahabat. Kelihatannya aja mahal, tapi sebenarnya 80% dari pembiayaan itu kembali kepada Anda. Itu bahkan pembicara-pembicara yang datang itu tidak seberapa. Kayak besok misalkan itu besok tanggal 17 Juni ada camp gitu. Itu baru daftar 3 orang, tapi saya tetap kekeh bahwa Pak Jarod misalkan bilang gitu, "Ya, gimana kalau kita tunda aja, kita ini." Nggak bisa, orangnya udah punya tiket gitu. Jadi buat saya mau itu 2 mau itu 3, saya tidak melayani orang, tapi saya melayani Tuhan di dalam diri setiap orang. Jadi ya alhamdulillahnya kita udah punya tempat yang itu tidak berbayar ya. Jadi paling saya ruginya rugi apa, gaji orang, rugi belanja, it's okay lah buat saya. Pasti Tuhan akan sediakan dari tempat yang lain gitu, sahabat. Itu sih dari saya, bahwa kita pergi ke sana dan kita harus paham bahwa ketika tadi Pak Jarod menyinggung bahwa tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah, Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Itu 1 Korintus 6 ayat 19-20. Saya orang Islam, tapi saya banyak belajar dari Pak Jarod dan saya bicara dalam bahasa yang apa, universal, tapi bukan universalism gitu. Saya ke gereja, saya ini enggak gitu kan, tapi saya mengambil nilai-nilai dasar yang sangat fundamental seperti itu. Jadi saya kemudian merenung tuh dari ayat itu, sahabat, kenapa kok ayat itu dimulai dengan kata tidak tahukah kamu gitu kan. Kalau orang mau ngasih tahu harusnya kan tahukah kamu gitu kan, tapi kenapa Tuhan pakai redaksi tidak tahukah kamu gitu kan. Saya merenung gitu saat itu dan dapat pemahaman bahwa kenapa ayat itu dimulai dengan kata tidak tahukah kamu? Karena sebenarnya kayaknya Tuhan tuh lagi nyindir gitu loh, bahwa banyak orang di muka bumi ini lagi tidak tahu dan lagi tidak sadar gitu loh, bahwa di dalam dirimu tuh ada Tuhan gitu loh. Itu gitu. Nah, apa ayat yang setara dengan itu di Al-Quran? Itu ada di surat As-Sod 3872. Di situ dikatakan, ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Sempurna kejadiannya itu merujuk ke siapa, sahabat? Tentu saja ke diri kita. Penciptaan Tuhan yang sudah sangat sempurna, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, semua ada roh Tuhan di situ. Di dalam setiap kehidupan itu ada roh Tuhan. Bahkan di setiap sakit Anda, di punggung Anda yang bengkok, di cancer yang Anda derita, itu juga ada kehadiran Tuhan. Di dalam jantung yang bocor, di dalam stroke Anda, itu juga ada kehadiran Tuhan. Di dalam suami yang selingkuh, yang menyakitkan hati, di dalam anak yang nakal, tanda petik, di dalam orang tua yang tidak sayang sama Anda, di situ juga adalah Tuhan. Jadi kita menyaksikan Allah itu di mana-mana, di dalam setiap keberadaan, di dalam setiap kehadiran. Itu yang sering kita lupakan, sahabat. Dan di ujungnya, ketika kita sholat, kita mengatakan, "In- Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati." Sholatku adalah ibadahku, hidupku, matiku, semua hanya untukmu ya Allah. Bayangin, dalam sholat ini adalah kita sedang bersaksi gitu, menyatakan bahwa sholatku ini benar-benar sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Tuhan kalau boleh ngomong kali bicara gitu kan, benar gitu, sholat untuk aku, bukan untuk uang, bukan untuk rezeki, bukan untuk keinginan-keinginanmu gitu kan. Itu gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Jadi disitulah kita apa, beragama itu, baca kitab suci itu bukan bukan hanya dihafal, tapi bagaimana untuk diamalkan, itu yang lebih penting gitu. Jadi apa namanya, di situ kita belajar bahwa ini loh aplikasi kita belajar agama itu bukan hanya di ruang taklim gitu kan, tapi bagaimana kita benar-benar aplikasi di dalam kehidupan nyata hari ini gitu, sahabat. Oke, itu sekedar pengantar tentang bergema ya. Coba dibuka aja.
Nanti saya tanya Pak Jarod dia pakai apa kok supaya nggak bergema. Biasanya bergema kalau ada dua gadget yang nyala. Coba ngomong. Hah? Coba ngomong. Coba apa masih bergema, sahabat? Enggak. Oke. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu menyadari luka dasar dan panggilan untuk pulang. Sahabat, oke. Sekarang saya tanya dengan jujur. Apakah hari ini Anda bahagia? Coba. Yang tidak bahagia angkat tangan. Apakah hari ini Anda bahagia? Kalau Anda bahagia, Anda nggak di sini, sahabat. Kalau Anda bahagia, Anda lagi pergi kemana, lagi berduaan sama suami gitu kan. Saya yakin Anda hari ini apa namanya hadir di ruangan ini sebenarnya sedang mencari gimana sih caranya supaya bahagia, gimana sih caranya sehat, gimana sih caranya damai senantiasa, betul? Oke, pernah nggak, tanyaan selanjutnya nih ya, pernah nggak Anda merasa lelah? Bukan lelah tubuh ya, lelah tubuh Anda baru pergi nge-gym gitu, lelah gitu kan, habis itu makan bakso, makan minum teh gitu, udah balik lagi lelahnya gitu kan. Tapi apa, bener-bener lelah yang apa ya, kayak berat gitu di kepala gitu kan, kayak sesek gitu dada ini gitu kan. Tadi tadi siang saya ada pasien itu sakitnya tuh banyak gitu. Dan ketika bolak-balik ke UGD, tapi bolak-balik diperiksa pun nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di tubuhnya. Sudah pasti itu adalah karena kelelahan mental itu gitu. Kelelahan jiwa Anda sedang bicara apa dengan perasaan-perasaan berat itu, dan kalau itu tidak Anda perhatikan, tidak Anda dengarkan, nanti dia akan berubah menjadi sakit di tubuh fisik. Yang sakit pinggang lah, yang sakit punggung lah, yang sakit jempol lah, yang kepalanya sakit lah, yang asam lambung lah, dan sampai di ujungnya Anda akan kena stroke lah, gagal ginjal lah, gagal jantung lah, cancer lah, amit-amit ya. Nah, karena memang hakikat pesan cinta itu seperti itu, sahabat. Kalau dia ibarat hakikat pesan cinta itu seperti orang ketuk pintu. Ketukan pertama nggak didengar, dia akan muncul dalam ketukan yang lebih keras. Nggak didengar lagi, lebih keras lagi, nggak didengar lebih keras lagi, sampai akhirnya didobrak. Nah, itulah ibaratnya analogi bahwa perjalanan sakit Anda itu sebenarnya adalah perjalanan dari rasa-rasa sesak yang tidak diperhatikan, yang kemudian berbuah memadat, energinya memadat menjadi kegagalan fungsi organ, sehingga dia sakit sampai akhirnya apa gagal fungsi gitu, sahabat. Pernah nggak merasa kosong? Hidup terlihat baik-baik saja, punya segala-galanya, tapi kosong. To be honest, saya pun pernah merasakan di posisi itu, sahabat. 2 tahun setelah saya lulus kuliah, saya buka praktek di Mataram gitu kan. Saya sudah mendapatkan segalanya. Bisa beli mobil, ya walaupun nyicil lah ya. Versi sukses menurut saya pribadi. Saya bisa beli mobil walaupun nyicil, saya bisa beli rumah walaupun nyicil, saya bisa jalan-jalan, bisa umroh, bisa ikut training-training mahal gitu kan. Hanya 2 tahun setelah saya lulus kuliah. Tapi kemudian saya juga sadar bahwa ada suatu ruang kosong di dalam diri saya, whatever, dan saya tidak ketemu jawabannya saat itu. Tapi saya tahu saya ada suatu ruang kosong terus, dan timbul pertanyaan besar di dalam diri. Terus kalau saya sudah dapetin semua ini, so what gitu loh. Terus apa maknanya? Pernah nggak Anda di dalam posisi itu, semua kelihatannya udah baik-baik, semua terpenuhi, tapi Anda tidak bisa memungkiri ada ruang kosong di dalam diri Anda. Seperti ada yang hilang di dalam, bukan di luar. Dan banyak dari kita itu sedang mengejar kebahagiaan di luar, keluar.
Padahal sebenarnya itu adalah ekspresi dari jiwa yang rindu untuk pulang. Saya kalau sudah bicara hal seperti ini, saya pasti haru gitu loh sahabat. Karena apa? Menyentuh sisi terdalam saya. Dan sebenarnya kerinduan setiap manusia itu adalah rindu pada siapa sih? Rindu pada hakikat dirinya, rindu pada Tuhan di dalam dirinya. Dan pertemuan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit, sahabat. Anda hanya perlu pulang ke dalam diri Anda sendiri. Ini yang saya sering sedih gitu. Karena apa? Masalah hidup orang hari ini itu apa? Dia terlalu jauh berjalan sehingga lupa akan kesejatian dirinya. Lupa bahwa di dalam dirinya ada Allah. Lupa bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus, Roh Tuhan, whatever lah Anda menyebutnya. Dan kedamaian dan kebahagiaan sejati itu bukan di luar sahabat, tapi ketika engkau kembali ke dalam dirimu sendiri. Tidak heran banyak orang-orang di camp, mau itu profesor, mau itu dokter, mau itu pendeta, mau itu biarawati, semua sama. Di mata saya tidak ada itu orang kaya, pemilik resort, pemilik mall, pemilik ini semua sama. Kalau di camp holistik itu. Jadi Anda jangan khawatir. Karena apa? Saya melihat adalah jiwa Anda, bukan tampilan luar Anda. Bukan terus kemudian gara-gara dia kaya raya, bayarnya lebih, kemudian saya paluk lebih lama, saya senyumin lebih lama, terus yang nggak bayar, kemudian saya perenguti gitu. Enggak, sahabat. Karena yang saya lihat adalah jiwa Anda, bukan tampilan-tampilan Anda, bukan casing Anda. Itu, sahabat. Dan saya selalu ingat kata-kata guru-guru saya mengatakan bahwa pergi pulang ke Allah itu banyaknya jalannya itu adalah sebanyak hembusan nafas. Jadi bukan hanya kita cari Tuhan di gereja, di masjid, di apa sekarang orang berbondong-bondong ke Baitullah, enggak apa, bukan berarti terus itu salah, enggak gitu. Silahkan lakukan, tapi yang terpenting adalah apakah dalam perjalanan Anda tuh sudah benar-benar pulang? Apakah itu hanyalah perjalanan fisik? Saya mohon maaf, sahabat dulu juga tiap tahun saya umroh demi saya kalau ke sana tenang, pulang nggak tenang lagi, nggak gitu. Harusnya tenang itu adalah setiap saat karena engkau selalu bersama Tuhan. Ketidaktenangan kita hari ini, ketidakdamaian kita hari ini, ketidakbahagiaan kita hari ini, bahkan sakit kita hari ini adalah sedang mengingatkan kita bahwa, hello, engkau belum pulang sempurna kepada Tuhan. Itu. Jadi kebahagiaan itu bukan untuk dicari keluar sahabat, tapi ke dalam. Karena sebenarnya setiap manusia itu pada hakikatnya adalah rindu pulang. Pulang pada cahaya di dalam dirinya. Kenapa kita belum sadar itu? Karena kita terlalu banyak memiliki luka-luka yang belum kita sembuhkan. Nah, luka-luka ini loh yang membuat kita lupa akan rumah sejati kita. Yaitu diri kita sendiri yang utuh, sadar, dan selalu tersambung pada Tuhan. Ini lupa kita yang paling fatal di dalam hidup ini adalah lupa akan hakikat diri kita yang sejati, sahabat. Kemudian kita bertanya dong, luka dasar itu apa? Luka dasar itu adalah rasa rasa sakit batin terdalam yang terbentuk saat kita masih kecil, bahkan sejak dalam kandungan, sahabat. Lupa nih, bentar saya bukain anunya ya. Tuh, serius saya buat nih sahabat, ada PPT segala kayak gitu kan. Nah, hidup tak mengapa banyak orang tak lagi bahagia, hidup tampak baik, jiwa terasa hampa, pencapaian banyak, tapi hati tetap kosong. Bisa jadi karena kita belum pulang ke dalam diri. Saya belum share ya? Kelihatan nggak ini? Bentar, saya berterima kasih sekarang di Samasta itu dihadirkan.
tim digital marketing yang canggih banget kayak gini apa jadi dia yang ngebuatin saya PPT yang indah kayak begini yang biasanya PPT-nya PPT jadul bisa-bisanya saya buat gitu. Sekarang jadi indah itu dan eh, dan cepat gitu kan hitungan apa jam gitu selesai kayak gitu wah keren banget loh. Makasih Pak Eko ya. Semoga dia hadir di sini. Mengapa banyak orang tidak lagi bahagia itu tadi karena bisa jadi karena kita belum pulang ke dalam diri. Apa itu luka dasar? Luka emosional yang paling dalam, paling awal kita alami bahkan apa terbentuk bahkan mungkin terbentuk saat kita di dalam kandungan. Dari sejak kecil bahkan saat di dalam kandungan. Bayangin, saya pun pernah punya luka batin seperti itu, sahabat. Mama saya meninggal di usia saya 5 hari, kemudian diasuh mama tiri yang nggak pernah sayang pada pada saya sampai saya besar. Tapi kan pada saat itu saya nggak tahu kalau itu mama saya bukan mama kandung. Yang ada saya selalu merasa terluka, terhina. Kok saya nggak disayang ya? Kok saya udah juara satu nggak pernah dipeluk ya? Dan saya berjuang untuk sepanjang hidup saya untuk mendapatkan cinta dari mama saya dan papa saya. Dan itu membuat saya apa lelah gitu loh dalam hidup gitu. Kayaknya nggak pernah cukup untuk bisa membuat mama saya tersenyum. Papa saya pun juga orang yang complicated, yang hidup dalam bahasa cuman punya dua bahasa yaitu kemarahan dan pukulan seperti itu yang membuat saya juga menjadi semakin terluka. Kenapa sih saya udah baik, saya udah belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan. Bayangin anak SD mana yang tidur jam 12 malam, bangun jam 4 pagi hanya untuk belajar supaya bisa juara satu. Dan saya memang tidak pernah keluar dari juara satu di kelas gitu. Sewaktu SD. SMP saya juara umum dan apa namanya akhirnya saya jadi siswa teladan tingkat nasional, wakil dari NTB. Begitu banyak lah prestasi-prestasi saya baik secara akademik maupun akademik tapi rasanya tidak pernah cukup di mata kedua orang tua saya gitu dulu. Jadi itu luka batin dan ditarik ke belakang pada saat saya bayi itu ketika mama saya rupanya meninggal 5 hari itu diserahkan oleh apa namanya suster ke tangan papa saya. Papa saya mengatakan mau tak apa no bayi ini, bayi iki gitu kan, mau saya apain bayi ini gitu kan. Karena ternyata belakangan saya baru tahu bahwa mama saya dulu kandung itu adalah isi siri dari papa saya, isi simpanan dari papa saya. Jadi terlalu banyak luka itu yang saya alami dari kecil dan ternyata tanpa saya sadari itu mengendap di pikiran bawah sadar dan itu yang termanifest dalam kehidupan hari ini gitu sahabat. Nanti kita lihat bagaimana luka dasar itu ternyata masih aktif hingga sekarang. Ia bisa berupa luka dasar itu adalah merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, ditinggalkan, dibandingkan, tidak merasa tidak pernah cukup, dan seringkali luka ini tidak selalu disadari, sahabat. Ya siapa yang ingat masa bayi di dalam kandungan? Saya pun bisa mendapatkan fenomena-fenomena seperti itu, jawaban-jawaban dari masa di dalam kandungan itu lewat dua cara. Karena itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar, kita perlu mengaksesnya. Mengaksesnya lewat apa? Lewat hipnoterapi dan meditasi. Itu dua cara gitu kan. Kalau hipnoterapi harus offline, Anda bisa ketemu saya atau tim di mau di Tangerang bisa, kita punya tempat praktek di Tangerang atau di apa Ciater langsung gitu kan. Nah, kalau meditasi itu diajarkan di kelas camp kayak gitu karena di situ kita ngeberesin banyak hal karena memang pikiran bawah sadar kita tuh kayak gunung es itu 95% itu ada di pikiran bawah sadar. Semua memori apa yang terjadi di dalam hidup kita itu ada semua di pikiran bawah sadar sahabat. Jadi kayak gulungan pita kayak gitu ya. Itu ada semua sahabat. Tinggal Anda bisa nggak membukanya, mau nggak membukanya, karena di situ kita juga ada konsekuensi bahwa kita akan menghadapi luka itu gitu loh kembali. Kita akan menangis, kita akan merasa sakit, tapi untuk apa? Untuk disembuhkan. Karena selama ini luka itu terkubur, dia sedang ingin dikenali. Berupa apa? Yaitu tadi rasa sesak, sakit kepala, sakit-sakit yang lain, seperti itu. Bahkan dia bisa muncul dalam kondisi ekonomi Anda kok nggak naik-naik sih?
Saya sudah berusaha macam-macam kok nggak sukses-sukses, ditipu terus, hilang terus duitnya, gagal terus kalau usaha. Itu juga adalah bisa jadi itu adalah akibat dari luka-luka dasar ini, luka-luka batin di masa lalu yang belum selesai, belum Anda pulihkan, belum Anda sembuhkan, sahabat. Oke? Jadi dia seperti akar tersembunyi yang mengarahkan hidup kita secara tidak sadar. Namanya juga pikiran bawah sadar ya, kita seringkali tidak sadar. Dan sayangnya peran pikiran bawah sadar ini 95 sampai 99% bahasa sahabat. Gede banget, bukan bukan gede lagi, banget. Jadi penting bagi kita untuk masuk ke pikir ke diri kita dan mencari apa akar masalah dari masalah kita hari ini. Apa luka-luka dasar kita yang belum kita pulihkan, belum kita sembuhkan. Dan akar inilah yang akan kita temui malam ini, sahabat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk disinari cahaya. Ciri luka dasar masih aktif hari ini apa? Mungkin sahabat belum yakin ya, apakah luka ini masih aktif atau sudah selesai pulih? Perhatikan, apakah hari ini Anda masih mudah marah? Disenggol sedikit marah? Apakah engkau mudah tersinggung, baperan, sedih terus tanpa sebab, sulit percaya kepada siapapun, terus saja merasa tidak cukup, merasa hampa mesti sudah punya segalanya? Atau tubuhmu sering sakit tanpa sebab yang jelas. Bolak-balik sakit, tapi nggak jelas itu apa. Udah pergi berobat pun juga nggak sadar itu apa. Semua itu bukan kelemahan, sahabat. Itu adalah bahasa tubuh dan jiwa yang sedang memanggilmu untuk pulang. Oke? Nah, luka dasar ini juga akan mempengaruhi hidup kita. Apa? Akan mempengaruhi cara kita mencintai, cara kita bekerja, bahkan cara kita berdoa. Aku mau lihat ini. Oke, itu akan mempengaruhi cara kita mencintai, bekerja, dan bahkan cara kita berdoa. Bayangin, kalau Anda masih banyak luka dasar yang belum dipulihkan, maka berdoa Anda pasti berdoa meminta. Ya enggak? Meminta hal-hal yang seakan-akan Tuhan nggak tahu. Anda meminta Anda disembuhkan dari cancer. Apakah Tuhan tidak hadir di dalam cancer itu? Anda meminta disembuhkan dari jantung. Apakah Tuhan tidak hadir dalam jantung Anda yang bermasalah? Ketika Anda stroke, ketika Anda tidak punya uang, apakah Tuhan tidak tahu? Lawang Dia sendiri yang hadir di dalam semua peristiwa di dalam hidup Anda. Bahkan dalam semua sakit-sakit Anda. Ini loh, ketidakpahaman kita akan hakikat hidup ini, sahabat. Kadang kita mencintai tapi takut kehilangan. Kita mencari uang tapi bukan karena digerakkan oleh cinta, tapi karena rasa takut. Kita ingin dekat dengan Tuhan, tapi di titik yang sama kita seringkali merasa tidak layak. Luka-luka itulah yang membuat kita akhirnya membangun topeng-topeng. Untuk apa? Untuk terlihat kuat, baik-baik saja. Padahal sebenarnya di dalam engkau sedang menangis. Saya sedang apa namanya? Sedang membimbing kelas seksualitas suci dan multiple orgasme. Itu saya bahagia sekali ketika ada japri-japrian dari peserta itu yang luar biasa. Dalam baru 2 hari, 3 hari saja ikut Zoom, itu mereka bisa menangis, bisa merasakan kembali indahnya hanya sekedar menatap, memeluk, dan kesadaran-kesadaran bahwa, ternyata saya sebenarnya selama ini belum mendengarkan istri saya, belum memahami luka saya. Dan hari ini saya disadarkan akan itu. Itu mereka menangis dalam dalam zikir saya, dalam tahajud malam saya menangis, Bu. Ternyata saya selama ini belum sadar akan diri saya. Saya belum sadar akan tangis yang sedang diungkapkan sama istri saya, tapi dia tidak bicara dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk hambatan-hambatan atau ketidaknyamanan pada saat berhubungan intim. Itu dan itu salah satu seks itu adalah salah satu gerbang untuk pulang ke Tuhan. Itu luar biasa. Itu saya turut berbahagia gitu pada sahabat-sahabat yang
ada di apa kelas coaching online itu dan merasakan luar biasa bahwa kita belajar seksualitas suci dan multiple orgasme itu bukan hanya bicara teknik, tapi bicara juga pulang ke dalam diri sendiri melalui pintu yang sangat indah dan nikmat yaitu seks. Itu keren banget tuh. Apa kesadaran yang didapat oleh para peserta di situ. Jadi luka itu kemudian membuat kita membangun topeng, membangun benteng supaya terlihat kuat. Tapi di balik itu semua ternyata jiwa kita sebenarnya ingin berkata, tolong lihat aku apa adanya. Tolong peluk aku tanpa syarat, tapi itu tidak pernah diucapkan. Ketika Anda sakit jantung, itu sebenarnya Anda sedang kekeringan cinta. Seharusnya Anda bisa berkata, please, give me hug, beri saya pelukan. Tapi Anda tidak mampu mengatakan itu. Kalaupun Anda mengatakan itu, Anda tidak mendapatkan itu dari pasangan Anda. Anda tidak mendapatkan itu dari anak Anda. Anda tidak mendapatkan itu dari orang tua Anda. Karena apa? Sejatinya mereka juga tidak punya cinta untuk dibagikan. Mereka semua juga pengemis cinta. Yang juga tangki cintanya kosong. Sehingga yang ada adalah dua pengemis cinta, bahkan perampok cinta yang hadir di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, saling menuntut cinta. Padahal semuanya sebenarnya sedang berada dalam tangki cinta yang kosong. Itulah kesadaran yang harusnya kita bangun bahwa jangan mencari cinta itu di luar. Engkau akan berkelimpahan cinta ketika engkau sudah sampai pada sang sumber cinta itu sendiri yaitu Allah itu sendiri, sahabat. Jadi, please go home. Pulanglah, pulanglah ke dalam dirimu sendiri. Oke? Tidak semua rasa sakit itu diusir. Kita diajarkan selama ini untuk melawan rasa sakit. Sakit sedikit, minum obat. Aduh, kepala sakit, ambil paracetamol. Aduh, perut sakit, ambil proma. Aduh, begini, ambil apa painkiller. Kita dari kecil diajarkan untuk melawan rasa sakit. Tapi malam ini saya mengajak sahabat semua untuk belajar hal yang berbeda. Bahwa tidak semua rasa sakit itu harus diusir. Karena rasa sakit itu adalah datang sebagai guru Anda. Bahkan kadang justru lewat rasa sakit itu Tuhan memanggilmu pulang, sahabat. Tinggal Anda sadar nggak akan hal itu. Jangan buru-buru untuk sembuh. Jangan paksa dirimu untuk kuat. Hadirlah di tengah luka itu, sahabat. Dan lihatlah ia dengan cahaya. Oke? Karena setiap rasa kosong, setiap air mata di malam hari, setiap detak cemas yang tidak beralasan yang hadir di dalam dirimu, di dalam asam lambungmu, di dalam penyakit jantungmu, lever, gagal ginjal, jantung semua, itu sebenarnya adalah lonceng panggilan dari Tuhan. Pulanglah, sahabat, pulanglah. Seakan-akan Tuhan ingin berkata, pulanglah anakku, aku menantimu di dalam. Tapi sayangnya orang nggak paham ini selalu mencari jalan keluar, bukan mencari jalan ke dalam. Itu sebenarnya yang saya, Pak Jarot, Pak Wisnu, itu adalah kami di dalam camp itu sedang memanggil, menarik kembali orang untuk pulang. Masalah obat-obatan, obat herbal, makanan sehat, telur selenium, suplemen, apapun itu cuma bantuan. Tapi sebenarnya yang kami ingin bangun di dalam camp terisi itu, atau camp cakep, camp kembali padamu. Jadi kita punya dua camp ya sahabat di Rumah Samasta. Camp 3 hari itu adalah camp kembali padamu. Udah nggak bicara tubuh, bicara hanya untuk pulang. Bicara mental spiritual, bicara nyembuhin luka, bicara bagaimana untuk pulang. Kalau yang 6 hari itu masih bicara fisik-fisik lah, masih kita bicara tentang energi, tentang obat-obatan, tentang suplemen, tentang protokol cancer dan sebagainya. Ada dokter awet muda di sana, masih bicara fisik. Itu, tapi memang diperlukan, jangan juga diabaikan gitu loh. Bagaimana Anda mau pulang ke Tuhan dengan tenang dan damai ketika tubuh Anda sakit? Mau diajak meditasi, boro-boro mau meditasi, Bu, bernafas aja udah sulit gitu kan. Jadi memang perlu juga disembuhkan gitu kan. Jadi pilihlah camp sesuai dengan kebutuhan Anda gitu kan. Jadi pulang di sini itu adalah bukan berarti mengulang masa lalu, sahabat. Pulang itu artinya hadir utuh di dalam dirimu sendiri.
Tuhan bukan di tempat yang jauh, tapi Ia berdiam di dalam ruang di dalam jiwamu, menunggu Anda berani untuk membuka pintu itu lagi. Jadi kita perlu masuk ke rasa sakit itu, bahkan memeluk rasa sakit itu. Untuk apa? Untuk tahu pesannya apa. Untuk tahu kenapa engkau hadir dalam rasa sakit ini, sahabat. Anda akan menangis di dalam rasa sakit itu gitu loh, sahabat. Sama seperti dulu ketika saya kolesterol 400 itu, saya sudah capek berobat 4 tahun, saya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Di ujungnya tuh apa, dokter hanya bisa berkata, ini gen. Ya udah nggak bisa sembuh kalau udah gen, selesai. Tapi ketika saya peluk rasa sakit itu, kita menangis bersama. Wahai leverku, kenapa engkau sakit? Apa pesan yang ingin kau sampaikan? Saya tidak lagi menolak rasa sakit itu. Saya terima, saya peluk lever itu, saya tanya. Dan di situ saya dapat jawabannya. Dan dia minta maaf dan kami menangis bersama. Di situ itulah pertemuan saya dengan pulang itu apa? Itu adalah pertemuan ke dalam diri. Pertemuan dengan Tuhan. Di situ Tuhan hadir bahwa kamu terlalu banyak menyimpan kemarahan. Apa pesan cinta dari lever? Seat of anger, kemarahan yang bertahta di atas marah. Sebenarnya saya marah sekali. Kenapa saya menjadi anak dari mama saya seperti itu, yang nggak pernah sayang sama saya? Kenapa saya jadi anak dari papa saya yang selalu mukuli saya? Dan di ujungnya ketika saya komplain pada mama dan papa saya, yang ada sebenarnya saya sedang komplain pada Tuhan. Kenapa saya hidup? Kenapa saya harus hadir hari ini sebagai seorang Sinta hari ini? Dulu Intan nama saya, nama kecil saya. Tapi di situ akhirnya saya mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan bahwa saya dipertemukan dengan semua luka itu adalah untuk saya berada hari ini. Untuk apa? Menggandeng tangan jiwa-jiwa sahabat semua. Untuk apa? Ayo pulang. Pulang. Pulang kepadaku sahabat. Ku besar ya, bukan ku siapa, ku besar. Pulang. Itu peran saya. Kalau saya terlahir baik-baik saja dari anak orang kaya, penuh cinta, bla bla bla, mungkin saya tidak berada di sini. Mungkin saya lagi ada santai-santai di Paris, santai-santai di mana, kayak gitu. Go to the hell dengan penderitaan orang lain. Saya nggak pernah menderita. Ngapain saya harus peduli dengan penderitaan orang lain? Tapi saya dulu mendapatkan semua penderitaan, ternyata saya sedang disiapkan oleh semesta, oleh Tuhan itu sendiri untuk menjadi seorang sahabat bagi sahabat semua. Menggandeng jiwa-jiwa yang sedang rindu untuk pulang. Jiwa-jiwa yang sedang menangis hari ini, yang sedang tidak bahagia, yang sedang sakit. Saya menemani sahabat semua untuk pulang, sahabat. Untuk itulah Garden of Life ini ada. Tuhan bukan di tempat jauh, Ia di ruang terdalam jiwa Anda. Maka hari ini, mari ucapkan di dalam hati ini bersama-sama, luka dalamku bukan dosa. Ayo kita ucapin sama-sama sahabat. Luka dalamku bukan dosa, tapi pintu suci untuk pulang. Aku tidak rusak, aku tidak gagal, aku sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kata-kata ini adalah benih sahabat. Biarkan ia tumbuh di tanah hatimu. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi meditasi. Di sana kita akan bertemu dengan bagian diri kita yang pernah terluka dan memberi pelukan, bukan penolakan. Kita akan biarkan cahaya ilahi ini mengalir, menyembuhkan dan membawa kita kembali ke taman batin kita. Tadi the Garden of Light yang selalu ada di dalam. Oke? Sekarang katakan, ketika Anda sakit, katakan pada penyakit itu, terima kasih engkau sudah hadir. Terima kasih engkau sudah mengajarkan aku untuk berada di jalan pulang kepada Tuhan. Ketika Anda punya masalah, apapun masalah Anda, baik dengan diri Anda sendiri, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan ipar, dengan kondisi ekonomi, dengan kebangkrutan, dengan penipuan, whatever, katakan pada semua masalah itu, terima kasih. Engkau telah menjadi undangan, undangan bagiku untuk pulang, undangan suci bagiku untuk pulang. Terima kasih sahabat. Peluk semua emosi itu, peluk semua sakit itu, peluk semua masalah itu sahabat. Oke, yuk kita afirmasi bareng-bareng. Luka dalamku bukan dosa,
tapi pintu suci untuk pulang. Sakitku bukan dosa, aku bukan gagal, tapi pintu suci undangan untuk pulang. Aku tidak rusak, aku sedang disembuhkan oleh cahaya. Oke, sebentar kita akan meditasi. Silahkan sahabat yang mau pipis dulu, yang mau apa namanya ngemil-ngemil dikit atau haus, mau minum silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk menyiapkan diri. Kalau punya headset silahkan pakai headsetnya. Ini tugas refleksi mingguan, Anda bisa catat. Nanti di Zoom berikutnya Anda bisa sharing atau Anda bisa share di grup tentang refleksi mingguan. Saya ada di grup, silahkan Anda masuk grup holistik yang belum masuk grup holistik supaya Anda tahu karena tidak selalu Zoom kita dengan Pak Jarot. Anda mungkin ada di grup Pak Jarot, tidak ada di saya, ya Anda tidak akan tahu kapan lagi ada sesi-sesi Zoom seperti ini. Silahkan di kolom chat itu ada undangan untuk masuk link grup. Silahkan klik untuk Anda masuk di grup supaya tahu bahwa ini adalah proses belajar kita setahun penuh. Ajak sebanyak mungkin orang sahabat karena semoga Anda menjadi jalan kebaikan, jalan cahaya juga bagi orang lain gitu kan. Jadi jangan bahagia sendiri. Saya yakin nanti setelah 1 tahun atau nggak usah deh 1 tahun, banyak sahabat-sahabat yang sudah ikut kelas saya rutin aja sudah hidupnya pulih gitu sahabat. Oke, ini silahkan dicatat atau di screenshot apa luka terdalamku yang mulai kusadari hari ini. Dalam situasi apa aku merasa jauh dari diriku sendiri? Apa yang aku butuhkan agar jiwaku merasa pulang? Oke, ini tugas Anda. Silahkan Anda renungkan nanti habis, jangan sekarang. Kita mau meditasi. Anda siapkan hati dan jiwa Anda. Kita meditasi. Habis ini, kalau ada kriak-kriuk di perut ya silahkan cemil-cemil sedikit atau minum air atau Anda mau pipis, jangan sampai kebelet dan mempengaruhi kekusyukan Anda. Oke, yang mau tahu ini kelas-kelas yang berbayar, yang intensif, ini silahkan ada kelas seksualitas suci dan multiple orgasme. Ini dari tanggal 7 sampai 30. Sudah 2 sesi, nanti ada rekamannya. Silahkan, walaupun telat tidak apa-apa karena ada rekamannya. Yang mau ikut camp yang benar-benar punya masalah dengan kesehatan daripada Anda berobat nggak sembuh-sembuh ke rumah sakit, kemo dan sebagainya, silahkan ini ada camp Trisi. Banyak testimoni Anda bisa lihat di channel YouTube saya Sinta Klub Sehat Holistik. Ini tanggal 17 sampai 22 Juni. Ini pembicaranya ada 5. Jadi nggak main-main. Ini pembicara ada 5. Semua adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Oke. Ini seksualitas. Sahabat, sudah saatnya Anda pulang ke tubuh, ke cinta, dan ke Tuhan. Pernahkah Anda merasa ada bagian dari diri Anda yang hidup, tapi belum pernah sungguh-sungguh dihidupkan? Bahwa tubuhmu yang seharusnya menjadi kuil cinta, justru menyimpan luka, rasa malu, rasa bersalah, dan kenikmatan yang entah mengapa terasa hampa. Kelas ini bukan tentang teknik bercinta saja, sahabat. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwamu, dan kepada jiwa pasanganmu, dan akhirnya ke dalam pelukan sang cinta sejati. Selama 15 hari, kita akan membuka gerbang energi seksual, bukan sekedar untuk orgasme, tapi untuk mengalami cinta yang menyembuhkan. Karena seks yang suci bukan hanya soal tubuh, sahabat, tapi soal energi kehidupan yang naik, menyatu, dan membebaskan. Di dalam kelas ini, kamu akan belajar bagaimana menyentuh pasanganmu, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kehadiran. Bukan hanya dengan gairah, tapi dengan roh yang terhubung pada Sang Maha Sumber. Dan saat itu terjadi,
Orgasme bukan lagi letupan pendek yang habis dalam sekejap, melainkan gelombang panjang rasa syukur, getaran doa, dan gerbang pulang ke Tuhan. Tujuan kelas ini adalah mengembalikan makna seksualitas sebagai energi kehidupan, bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Membuka luka-luka tersembunyi di tubuh, jiwa, dan relasi yang menghambat kenikmatan sejati Anda. Mengaktifkan potensi multiple orgasme secara sadar dan menyentuh jiwa, baik bagi pria maupun wanita. Mengajarkan teknik nafas, meditasi tubuh, dan sentuhan penuh kesadaran. Menyelaraskan relasi menjadi perjalanan spiritual dua jiwa, bukan sekedar kebutuhan biologis. Mengantar kita pulang ke tubuh, pulang ke cinta, dan pulang ke Tuhan. Ini bukan kelas seks, ini kelas pulang ke tubuh, ke cinta, dan ke Tuhan. Jika Anda merasa dipanggil, itu karena jiwa Anda sudah lelah menunda. Silahkan Anda daftar. Cinta itu suci, nyata, dan kamu layak pulang. Aku siap membuka tubuhku sebagai rumah cinta yang suci. Aku siap menyembuhkan diriku melalui kenikmatan yang sadar. Aku siap pulang ke Tuhan lewat kehadiran dan keutuhan. Aku siap ini. Salam cinta selalu. I love you. Dan hebatnya sahabat, ada beberapa testimoni padahal baru jalan 2 hari itu ternyata ketika kita ada sesi hari pertama itu adalah pulang ke tubuh gitu kan. Ketika kita benar-benar pulang ke tubuh, itu ternyata energi itu membias yang sekitarnya, yang anaknya bermasalah itu jadi lebih calm down. Suami yang nggak pernah menyapa di rumah tiba-tiba menyapa dengan manisnya. Mertua yang atau orang tua yang bertahun-tahun nggak pernah peduli sama anaknya tiba-tiba bertanya pengen dimasakin apa. Hebat ya. Hanya belajar seks, belajar tentang kesadaran tubuh di dalam kelas seksualitas suci, tapi ternyata berimbas ke hal yang lain di luar ranjang kayak gitu kan. Apa hubungannya ya? Ada gitu. Ini kalau kem yang terisi. Apakah sahabat lelah hidup dalam tubuh yang sakit? Mau sampai kapan sakit terus seperti ini? Jenuh dengan mental yang penuh beban? Jiwa serasa hilang arah? Saatnya reset hidup sahabat secara total. Camp 3C hadir untuk sahabat yang siap melakukan bersih-bersih total tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Camp 3C ini yaitu Clean Your Body, Mental, and Soul. 6 hari yang akan mengubah arah hidupmu. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi pulih secara mental dan jiwa. Engkau seperti dilahirkan dalam tubuh dan jiwa yang baru. Ini bukan sekadar retret sahabat. Ini adalah upaya penyembuhan holistik, jalan pulang ke diri sejati. Mari pulang ke dalam sahabat, pulang ke keseimbangan, keheningan, dan kesehatan yang sejati. Itulah tempat kesembuhanmu berada. Di Camp 3C ini, engkau akan dibimbing oleh para ahli terbaik untuk melepaskan racun tubuh, luka batin, dan kekacauan jiwa. Bersama kami, sahabat akan membersihkan tubuh dengan pola makan sehat, terapi detox, dan suplemen alami. Menjernihkan pikiran lewat hipnoterapi dan coaching holistik. Menyembuhkan luka jiwa dengan cinta, kesadaran, dan pendampingan yang tulus. Apa saja yang akan sahabat dapatkan ketika mengikuti program 3C ini? Lebih dari 10 layanan intensif, termasuk sesi one-on-one bersama psikolog, hipnoterapi untuk membongkar akar luka batin, pemeriksaan 32 organ tubuh, obat herbal dan suplemen regenerasi, terapi jus detox, jus penyakit, air alkalin, enema kopi, terapi gelombang terahertz, makanan sehat, dan pendampingan penuh dari tim dokter, psikolog, dan coach yang sungguh-sungguh hebat dan sangat ahli di bidangnya. Plus bonus, coaching online 1 bulan gratis dan boleh visit seumur hidup. Konsultasi kesehatan seumur hidup dengan dokter awet muda juga. Ini bukan camp biasa sahabat.
Ini adalah gerbang transformasi hidup Anda untuk sahabat-sahabat yang siap sembuh, bangkit, dan kembali menjadi diri Anda yang sejati. Tempat sangat terbatas, hanya untuk jiwa-jiwa yang terpanggil. Info pendaftaran hubungi Bu Ati 0851 0543 0330. Salam sehat, bahagia, sukacita, dan berkelimpahan. Rumah Sangasta adalah tempat pulang, tempat sembuh, tempat Anda menjadi diri sejati. Terima kasih, I love you. Oke, sudah siap semuanya? Kita masuk ke sesi meditasi. Bersandar aja ya, kita tidak lagi sedang meditasi sensi yang harus lurus begini, tapi boleh. Ini adalah kita meditasi untuk pulang, jadi silahkan susun bantal Anda, susun sofa Anda senyaman mungkin sehingga tubuh Anda bisa rileks sepenuhnya. Kalau ada headset lebih enak karena terpusat ya di suaranya kalau ini, dan kalau bisa tutup pintu, jangan sampai apa namanya, jangan sampai ada wira-wiri anak atau cucu di sekitar Anda, atau suami tiba-tiba mah gitu, jangan. Bilang, pamit sama orang-orang di sekitar, bentar ya mama mau hening dulu gitu, atau papa mau hening dulu, atau kakek ini, supaya memberi ruang bagi diri Anda sendiri. Kalau bisa kunci pintu. Oke, siap. Kita berdoa dulu. Pejamkan mata Anda perlahan. Tarik nafas lembut dan hembuskan perlahan. Tarik nafas sekali lagi. Rasakan udara hangat masuk. Dan keluarkan semua ketegangan di dalam tubuh Anda. Biarkan tubuh Anda rileks. Perintahkan tubuh Anda rileks dari ujung rambut sampai ujung kepala, sampai ujung kaki. Biarkan bahu Anda jatuh lembut. Biarkan wajah Anda melembut. Tak perlu sempurna. Cukup hadir, cukup bernafas, dan cukup menjadi dirimu malam ini. Kita berdoa dulu dalam agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya akan bimbing dalam bahasa universal. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Roh Kudus, ya Sang Hyang Widi. Malam ini kami hadir di hadapan-Mu. Bimbing kami untuk menyentuh luka-luka dasar di dalam diri kami. Kami sungguh-sungguh ingin berniat pulang kepadamu. Kami ingin mengenal-Mu di dalam diri kami. Engkau memahami niat itu ya Tuhan. Aku rindu. Bimbing kami untuk pulang. Temani kami dalam proses ini. Kami sudah lelah jauh berjalan. Malam ini, izinkan kami pulang. Temani kami dengan cinta dan kuasa kasih-Mu yang tanpa batas. Temani kami dalam kehendak-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, atas cinta kasih-Mu dalam proses ini. Amin. Sekarang, arahkan kesadaran Anda ke tengah dada. Anda boleh pegang dada Anda.
Bayangkan di sana ada sebuah ruang. Ruang yang selama ini kau simpan rapat-rapat. Ruang yang pernah terluka. Yang mungkin belum sempat disapa. Izinkan, biarkan ruang itu terbuka malam ini, sahabat. Dengan lembut, tanpa paksa, tanpa ketakutan. Katakan pada dirimu, engkau aman. Aku di sini hadir untuk menemanimu. Kau aman. Bayangkan sekarang kau sedang duduk di dalam ruang hatimu. Dan di sana ada versi dirimu yang kecil. Mungkin usianya 4 tahun, 6 tahun, atau bahkan lebih kecil lagi. Mungkin ia sedang menangis, sedang gemetar, sedih, sendirian, ketakutan. Mungkin ia sedang memeluk lututnya sendiri, atau sedang memeluk dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang memeluk dirinya. Lihatlah wajahnya. Lihatlah ekspresi, gestur tubuhnya. Lihatlah matanya. Itu Anda. Itu bagian dari diri Anda. Yang selama ini hanya ingin dilihat. Pelan-pelan datangi dia. Duduklah di sampingnya. Dan ucapkan dalam batin Anda, tatap matanya dan katakan, sekarang aku melihatmu. Aku mendengarmu. Maaf, selama ini aku meninggalkanmu, wahai diriku. Mulai malam ini, aku bersamamu.
aku tidak akan pergi lagi. Bayangkan kau sahabat meraih diri sahabat sendiri, dan memeluknya dengan erat. Selama ini dia sendirian, selama ini dia sedih, tapi dia menyimpan semua kesedihan. Sekarang peluk tubuh Anda sendiri. Anda sedang memeluk diri Anda sendiri berikut anak kecil tadi, yaitu diri Anda sendiri di masa kecil dulu. Biarkan tangis itu keluar. Selama ini tidak ada yang memeluk dia. Tidak ada yang memperhatikan dia. Tidak ada yang menemani dia. Tapi dipaksa untuk selalu kuat. Dipaksa untuk selalu tersenyum. Walau saat hati ini terluka. Dipaksa untuk selalu hadir. Padahal ada ruang kosong di sana yang gak pernah terisi. Ada ruang kosong yang butuh disentuh di dalam hatimu. Engkau tidak tahu harus meminta ke siapa untuk memenuhi ruang kosong itu. Sekarang engkau hadir untuk dirimu sendiri, sahabat. Biarkan peluhan itu memulihkan, mengisi ruang-ruang kosong di dalam hati dan dirimu. Mengisi sel-sel yang lagi sakit hari ini karena kekurangan cinta. Sekarang bayangkan dari langit turun cahaya lembut keemasan. Itu adalah cahaya Tuhan yang hadir bersama dirimu malam ini, sahabat. Ini adalah cahaya semesta yang tanpa batas. Masuk ke dalam dirimu melalui cakra mahkota di atas kepala. Anda seperti mendapatkan air sejuk, kedamaian, keindahan, kebahagiaan, sukacita. Cahaya itu turun perlahan, hangat, suci, masuk di atas kepalamu, mengalir ke wajahmu, bahumu, masuk ke dada, dan menyinari ruang luka itu. Biarkan cahaya ini masuk dan mengisi ruang-ruang gelap di dalam dirimu. Tanpa syarat, tanpa penolakan, hanya cinta.
Biarkan cahaya ini masuk dan mengisi seluruh ruang gelap di dalam dirimu, sahabat. Tanpa syarat, tanpa penolakan. Yang ada hanya cinta. Ucapkan dalam batinmu, Tuhan, izinkan aku pulang. Peluklah aku dengan cahayamu. Luka ini bukan dosa. Sakit ini bukan penyakit. Aku sekarang menyadarinya. Masalah ini bukan kutukan, bukan hukuman. Tapi gerbang untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku sadar. Izinkan aku pulang, Tuhan. Biarkan cahaya itu bekerja, menyentuh semua luka di dalam dirimu. Tak perlu kau bantu. Tak perlu engkau arah-arahkan. Cukup kau izinkan. Cukup kau beri ruang. Biarkan cahaya Tuhan ini menyembuhkan semua luka. Menyembuhkan semua penyakit ketika engkau mampu menyadari bahwa semua ini adalah pesan cinta. Saya hanya perlu hadir di situ, menerima pesan cinta itu, dan sadar akan pesan yang sedang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah hadir. Engkau telah menunjukkan cintamu. Silahkan saya beri waktu Anda berdialog dengan Tuhan di dalam dirimu masing-masing. Tentu berbeda satu dengan orang yang lain. Rasakan kehadirannya. Engkau telah hadir di dalam ruangan ini. Jika Engkau hadir menimpa semua jiwa yang sedang tergesa dan gelap di sini. Izinkan aku mengambil semua luka dan lebur di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berikan aku. Terima kasih Tuhan. Mereka Tuhan sedang menyapamu, sahabat, dengan segenap cintanya. Dia tidak punya bahasa yang lain selain cinta, selain kasih. Dia hari ini hadir di dalam penyakitmu, di dalam masalah-masalahmu,
di dalam relasi yang pecah, bukan karena ingin menghukummu, sahabat. Justru karena dia begitu cinta, hanya ingin engkau pulang. Pulanglah dalam keheningan ini, sahabat. Pulanglah dalam hadirat cintanya. Tidak ada tempat yang terindah selain bersamanya. Sekarang, rasakan dirimu kembali duduk di tubuh ini, di ruang ini. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan dengan lembut. Bawa kesadaran Anda kembali ke ruangan tempat Anda berada. Rasakan tangan Anda kembali, kaki Anda, nafas Anda. Ucapkan dalam batin satu kalimat terakhir. Aku sudah pulang. Pulang ke jiwaku. Pulang ke taman cahaya di dalam diriku. Saat Anda sudah siap, buka mata Anda perlahan-lahan dan senyumlah kepada diri Anda sendiri. Senyum yang pertama setelah sekian lama pulang. Senyumlah pada semesta. Senyumlah pada diri Anda sendiri. Senyumlah pada orang-orang di sekitar Anda. Rasakan. Kedamaian itu sejatinya ada di dalam diri Anda. Kebahagiaan itu sejatinya ada di dalam diri Anda. Anda tidak perlu mencarinya keluar, sahabat. Dia terus ada di situ. Selama ini terkubur. Karena Anda sibuk dengan luka-luka itu. Dan luka-luka itu akan pulih dengan sendirinya. Ketika engkau diam bersama di hadirat Tuhan. Terima kasih sudah hadir malam ini dengan seluruh hatimu. Tugas kita minggu ini bukan mencari jawaban, tapi mengamati. Apa saja situasi-situasi yang memunculkan lukaku? Apa yang tubuhku ingin katakan lewat rasa sakit, nyeri, atau lewat rasa lelah ini? Dan di dalam sunyi, apa suara jiwaku hari ini? Sering-seringlah bertanya itu ke dalam diri, sahabat. Jangan buru-buru pulih. Cukup peluk dirimu lembut selama minggu ini. Karena jalan pulang dimulai dari kelembutan. Oke, I love you. Segenap cinta saya hadirkan, saya sampaikan lewat ruang Zoom ini buat menyapa sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pak Jarot, mohon maaf telat 10 menit, saya sudah dipesenin nggak boleh lebih dari jam 9. Terima kasih sahabat semua, semoga ini menjadi momen kita untuk pulang dan mulai sadar dengan keberadaan Tuhan dalam diri.
I love you. Terima Silakan. kasih Bu Sinta. Selamat malam, selamat istirahat ya.